wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan praktikum IPA gerak pada tumbuhan. Banyak ya, Andi, terus sampai ketemu. Pertama, gerak seismonasti dan gerak niktinasi. Adapun alat dan bahannya, yang pertama alat tulis, yang kedua stopwatch, yang ketiga tanaman putri malu, yang keempat kotak dari karton atau kardus bekas. 1, 2, 3. Tiga. Marama, Bu, Pak dulu. Ya. Selanjutnya, tanaman putri malu berlabel A kita masukkan ke dalam kardus. Mula-mula keadaan tanamannya seperti ini ya, sebelum kita masukkan atau kita tutup dengan kardus. Nah, selanjutnya kita tutup kardusnya. Dan tumbuhan putri malu berlabel A sudah kita masukkan ke tempat gelap atau di dalam kardus. Dan ini tanaman putri malu berlabel B disimpan di tempat terang. Nah teman-teman, yuk kita buka dan lihat keadaan tanaman putri malu setelah 15 menit. Dan keadaan daun putri malu berubah menjadi tertutup namun tidak sempurna. Sedangkan yang disimpan di tempat terang, daunnya masih terbuka. Selanjutnya, kita buka dan lihat keadaan tanaman putri malu setelah 30 menit. Dan dapat kita lihat, keadaan daun putri malu ini berubah menjadi Gerak seismonasti adalah gerak yang dipengaruhi karena adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan. Sedangkan gerak niktinasi adalah gerak yang dipengaruhi karena adanya pengaruh dari gelap. Kesimpulan dari gerak seismonasti dengan gerak niktinasi. Gerak seismonasti adalah gerak menutupnya daun putri malu karena adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan. Sedangkan gerak niktinasi adalah gerak menutupnya daun putri malu karena adanya pengaruh dari gelap. Sudah diisi oleh tanah yang subur, lalu ada kertas, ada gunting, solatip, serta kacang merah. Selanjutnya, kita beri tanda pot A dengan kertas pada gelas plastik atau wadah yang pertama. Lalu, letakkan pada posisi vertikal. Kemudian, beri tanda pot B pada gelas plastik yang kedua dan letakkan secara horizontal. Selanjutnya, kita akan mulai masukkan 3 biji kacang merah ke setiap masing-masing gelas plastik. 3 biji selanjutnya dimasukkan pada pot B. Setelah itu, tanaman kacang merah ini kita letakkan di ruangan atau tempat terbuka dan jangan lupa untuk siram dengan sedikit air setiap pagi. Lakukan pengamatan setiap pagi dan sore berturut-turut selama 10 hari. Pada hari pertama, kacang merah belum mulai tumbuh. Lalu, pada hari kedua pun kacang belum mulai tumbuh. Pada hari ketiga, kacang sudah menunjukkan pertumbuhan.
Nah, ini dia adalah hasil tanaman yang sudah bertambah tumbuh dan bertambah tingginya. Pada pot A mencapai 16,8 cm. Lalu pada pot B mencapai 19,5 cm. Ini adalah kondisi tanaman di hari ke-10 pada pagi hari. Saya mulai menyirami dengan sedikit air kepada masing-masing pot supaya cepat bertumbuh tinggi. Dan ini adalah kondisi tanaman pada hari ke-10 di malam hari. Pada pot A, pertumbuhan batangnya secara normal tegak lurus ke atas. Lalu pada pot B, dia membengkok dari horizontal ke vertikal. Lalu setelah saya ukur, pada pot A ini batangnya mencapai 19 cm, lalu pada pot B mencapai 22 cm. Kesimpulannya yaitu, pada pot A yang diletakkan secara vertikal akan mengalami pertumbuhan batang normal menuju ke atas dengan tegak, sedangkan pada pot B yang diletakkan secara horizontal, pertumbuhannya membelok dari horizontal menuju vertikal. Hal ini dapat terjadi karena gerak geotropisme negatif, yaitu tumbuh batang tanaman menjauhi pusat gravitasi bumi atau menjauhi tanah. Demikianlah praktikum kami dari kelompok 6 mengenai gerak tumbuhan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.